Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini Edi Rahmat ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Oke ya teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi pengalaman tentang seputaran budidaya tanaman kemangi. Namun yang akan kita bahas pada saat ini adalah pencampuran bahan media tanam ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan bahan media tanam itu berupa media bekas sampah, kemudian kita bakar. Nanti dia seperti ini akan menjadi kompos. Saya sebut kompos bekas sisa bakaran sampah ya teman-teman. Jadi setelah ini kita bakar dan kemudian sisanya akan seperti ini. Ini adalah tanah sisa bekas bakaran, tapi penggunaannya apakah cocok atau pas untuk media tanam kemangi. Jadi di hal ini yang akan kita bahas adalah media tanamnya teman-teman ya, dan pencampurannya saya terus terang saja menggunakan kohe dari kotoran kambing. Jadi kalau tidak pas itu sangat berpengaruh sekali, maka di sini saya perlu uji coba atau bereksperimen, dan ini adalah hasilnya akan saya bagikan ke teman-teman agar nanti teman-teman ketika ingin berbudidaya tanaman ini kemangi ini menggunakan media polybag itu jadi paham tentang penggunaan dan ukuran untuk mencampurnya dengan sisa tanah bekas bakaran sampah ya teman-teman, karena efeknya sangat luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman yang masih selalu support channel ini, saya ucapkan sangat terima kasih sekali. Dan juga bagi yang baru saja bertemu dengan channel ini, saya mohon dukungannya dengan like dan komen video ini, dan agar kita bisa berbagi pengalaman selalu tentang budidaya kemangi. Dan oke ya, kita akan lanjutkan lagi teman-teman mengenai tanaman budidaya kemangi ini menggunakan media tanam kompos bekas bakaran sampah dan pencampurannya agar hasil maksimal teman-teman ya. Oke ya teman, kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah tanah bekas bakaran sampah yang sudah saya kumpulkan. Di sini saya hanya menggunakannya dalam takaran itu 40%-nya saja ya teman-teman. 40%-nya kemudian kita campurkan dengan kotoran hewan. Di sini saya menggunakan kotoran hewan itu kotoran kambing teman-teman. Dalam hal ini pencampurannya pun harus benar-benar tercampur. Artinya bukan hanya sekedar dijadikan satu di antara keduanya. Misal tanah di bawah dan pupuknya di atas. Jadi kalau saya saya campur seluruhnya mutlak 100% dicampur. Jadi 40%-nya itu kompos dari bakaran sampah dan 60%-nya dari kohe. Dan teman-teman akan saya perlihatkan ini adalah selanjutnya adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil eksperimen yang sudah pernah saya lakukan tentang pencampuran media tanam tersebut. Jadi disitulah mungkin sering teman-teman abaikan dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, teman nanti bisa coba cara yang saya lakukan. Cara yang saya lakukan seperti biasa, saya menggunakan stek batang, dan ini adalah bibit yang sudah tumbuh akar ditandai dengan perakaran, lalu saya kemudian menanamnya di media polybag. Dan ini adalah eksperimennya yang terjadi teman-teman, akan saya perlihatkan bagaimana pengaruhnya tentang kompos bekas bakaran sampah ini ya. Eksperimen pertama menggunakan 100% tanah bekas bakaran sampah dalam media pot. Tanaman kemangi saya tidak dapat tumbuh, artinya mati keduanya. Ini menggunakan 100% tanah bekas bakaran sampah dan tidak dapat tumbuh teman-teman ya. Lanjutkan lagi ke eksperimen kedua menggunakan 75% tanah bekas bakaran sampah dan 20%-nya kohe. Di sini saya sudah melakukan pencampuran dan hasilnya seperti ini. Daun pada tanaman kemangi tersebut cenderung kecil, bahkan nyaris-nyaris berubah menjadi keriting teman-teman. Tampaknya seperti ini, kita akan perlihatkan. Ini kedua pot saya taruh berdampingan. Ini pengaruhnya sangat luar biasa ya teman-teman, dan nanti kita akan cari kesimpulan untuk keduanya. Ini di sini terlihat sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Daun itu cenderung kecil. Kemudian saya naikkan lagi 50% kohe, 50% tanah bekas bakaran sampah. Hasilnya sudah cukup lumayan. Bahkan di sini juga nampak tanaman cabai di sebelahnya itu juga cukup bagus. Jadi khusus untuk tanaman kemangi ini berbeda sekali perlakuannya dengan tanaman-tanaman yang lain teman-teman. Di sini udah mulai tampak bagus ya ketika dinaikkan dosisnya. Ini yang sebelumnya ini 100% tanah bekas bakaran sampah, tidak bisa tumbuh sama sekali tanaman kemangi saya. Dan kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu saya naikkan dosisnya menjadi
60% kohe dan 40% tanah bekas bakaran sampah. Hasilnya cukup bagus teman-teman. Jadi di sini khususnya untuk tanaman kemangi, untuk tanah bekas bakaran sampah sebagai media tanamnya itu menurut saya paling pas pada posisi 60% kohe dan 40% tanah bekas bakaran sampah. Di sini tanaman juga terlihat cukup bagus, dan ini yang sebelumnya teman-teman ya, untuk sebagai perbandingan. Jadi yang saya geser ini 40/60 penggunaannya, artinya 40% tanah bekas bakaran sampah dan 60% itu kohe. Nah, seperti ini teman-teman. Dan yang di belakangnya ini menggunakan 75% tanah bekas bakaran sampah dan 25% kohe, dan hasilnya kurang bagus teman-teman ya. Di sini terlihat sekali penampilannya. Jadi dari semua eksperimen ini menurut saya yang paling cocok adalah perbandingan menggunakan 60% kohe ataupun pupuk organik lainnya dan 40%-nya adalah tanah bekas bakaran sampah. Sehingga di sini bisa diambil kesimpulan untuk teman-teman semua yang mungkin sering gagal khususnya pada tanaman budidaya kemangi ini pada media polybag ataupun pot ya. Mungkin untuk jenis pupuk kompos bekas dari bakaran sampah itu cocok untuk tanaman yang lain, tapi belum tentu untuk kemangi. Jadi disinilah perlunya kita sharing bersama-sama ya teman-teman, dan itu adalah versi yang saya lakukan. Ketika saya mencobanya 100% media tanam menggunakan tanah bekas bakaran sampah untuk media tanam lain, tanaman ini sangat subur teman-teman ya, namun tidak untuk tanaman kemangi. Tanaman kemangi harus diracik dengan benar-benar agar hasilnya pun maksimal. Jadi ternyata pupuk kompos bekas bakaran sampah itu memang hanya untuk tanaman yang lain bisa menjadi subur, dan saya sudah mengujinya kepada tanaman kemangi, ternyata ada perubahan yang cukup besar. Di sini seperti terlihat ya teman-teman ya, semuanya tadi sudah bisa diambil kesimpulan. Pada media lain saya juga menggunakan racian ini 60/40 untuk semai, dan hasilnya untuk semai itu juga cukup bagus teman-teman. Di sini pertumbuhannya sangat bagus. Ini saya menggunakan 60/40 pada media tanam tanah bekas bakaran sampah. Memang sangat menyenangkan ya teman-teman, kita bisa menanam kemangi ini di dalam pot, dan ini tidak memerlukan biaya yang banyak juga dalam hal perawatan, karena ini terpantau sekali yang kita taruh di samping rumah atau di depan rumah. Sangat menyenangkan sekali. Semoga sedikit berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang masih kesulitan atau sering menemui kendala, kemungkinan besar hanya karena masalah racian media tanam ya teman-teman, yang sering kita anggap remeh. Oke ya teman, kita akhiri dulu dan kita akan nanti bertemu kembali tentang budidaya kemangi ini. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.